Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Agnes Pramestia dan keempat rekan saya yaitu Tri Wahyuni, Eli Hendrayani, Mawada Okfiona Rizky, dan Dwi Haryanti. Di sini kami akan menjelaskan mengenai motivasi. Motivasi berasal dari kata marove, yang berarti dorongan atau menggerakkan. Jadi, motivasi memiliki arti suatu proses menggerakkan atau mendorong motif-motif guna untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan motivasi yang pertama, mendorong gairah dan semangat kerja. Yang kedua, meningkatkan moral dan kepuasan kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Yang keempat, mempertahankan loyalitas dan kestabilan kerja. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang macam-macam motivasi. Motivasi terbagi menjadi dua, yaitu naluria dan kognitif. Naluri motivasi yang muncul dari suatu kekuatan akan ketidakseimbangan psikologis. Hal ini disertai dengan kekhawatiran dalam diri hingga mampu menggerakkan semua daya dalam diri untuk menutupi kekurangan tersebut dan menghilangkan kekhawatiran yang timbul dengan aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk memuasinya. Contoh dari motif naluria: 1. Motif lapar dan haus. 2. Motif sekresi. 3. Motif tidur dan istirahat. 4. Motif menjaga keturunan. Selanjutnya, motivasi kognitif. Kebutuhan yang dipelajari manusia dari lingkungan dan sosial masyarakat. Kebutuhan untuk dihargai adalah kebutuhan kejiwaan dan tidak ada hubungannya dengan organ tubuh. Contoh dari motif kognitif: 1. Motif psikis. 2. Motif sosial. 3. Motif spiritual atau keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 peranan motivasi dalam kehidupan manusia. Peranan yang pertama yaitu berfungsi untuk pendorong dalam menentukan sesuatu, sehingga menjadi hal penting dalam tindakan manusia dan tingkah lakunya. Peran yang kedua yaitu bertujuan untuk menentukan arah dan tujuan. Peran yang ketiga yaitu sebagai penguji sikap manusia dalam bermasalah, benar atau salahnya, sehingga dapat dilihat dari kebenaran atau kesalahannya. Lalu peran yang terakhir yaitu berfungsi sebagai penyeleksi dalam tingkah laku manusia, baik atau buruknya. Jadi, motivasi berfungsi sebagai penguji, penyeleksi, penentu, dan pendorong manusia dalam tindakannya sehari-hari. Teori-teori motivasi. Yang pertama, teori hierarki Maslow atau hierarki kebutuhan. Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kedua, teori ERG Elderfer mengemukakan 3 kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan eksistensi, kebutuhan hubungan, kebutuhan pertumbuhan. Kemudian, teori kebutuhan McClelland. Pada akhir 1940-an, dia mengemukakan bahwa hubungan antara kebutuhan pencapaian, avialisasi, dan kekuasaan. Kemudian yang terakhir, harapan Fromm beranggapan bahwa orang-orang yang termotivasi untuk melakukan sesuatu karena menginginkan suatu hasil yang diharapkan, yaitu harapan, instrumentally, dan valency. Fungsi motivasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, motivasi sebagai pendorong tindakan. Motivasi berfungsi sebagai pendorong untuk mempengaruhi pelajar dalam rangka mengambil perilaku yang semestinya diambil dalam kegiatan belajar. Yang kedua, motivasi menjadi penggerak kegiatan. Dukungan psikologis menciptakan perilaku terhadap pelajar itu, yakni suatu kegiatan yang tidak terbentuk, yang kemudian terjemah dalam wujud aksi psikofisik.
Yang terakhir, motivasi sebagai pendali kegiatan. Pelajar yang memiliki motivasi bisa menyeleksi mana kegiatan yang bisa diambil dan mana kegiatan yang bisa diabaikan. Oke, sekian pembahasan kami tentang motivasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.